Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sore hari ini kami dari kelompok 2 mau menyampaikan atau mau memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah Ilmu Lughatil Arabiyyah atau Linguistik Arab, yang mana diampu oleh Ustazah Aisyah Ajhuri MPDI. Kelompok kami, kelompok 2, beranggotakan 3 orang. Yang pertama yakni Muhammad Khairani Syaifur Rahman. Yang kedua yakni saya sendiri, Muhammad Rehan Jinani. Dan yang terakhir Ahmad Farah Nakim. Kami di sini kebagian tentang fonetik. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada sore hari ini yakni yang pertama pengertian fonetik, yang kedua jenis fonetik, ketiga alat-alat ucap, 4 tempat artikulasi, 5 cara fonasi, dan yang terakhir klasifikasi bunyi. Pada video sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Khairani itu sudah menyampaikan tentang pengertian fonetik dan jenis fonetik. Jadi pengertian fonetik dan jenis fonetik itu sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Khairani pada video sebelumnya. Jika ada yang ingin lihat, silakan, linknya sudah ada di deskripsi. Di sini saya Muhammad Rehan Jinani kebagian menyampaikan pokok pembahasan di poin yang ketiga dan juga keempat tentang alat-alat ucap sekaligus tempat artikulasi. Biar tidak terlalu lama, langsung saja alat-alat ucap. Ketika berbicara, alat-alat ucap itu bekerja seperti pada proses ketika melakukan fungsi utamanya masing-masing, seperti mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya. Apa saja alat-alat ucap? Jadi alat-alat ucap yang sudah saya pelajari itu tidak hanya mulut saja. Alat-alat ucap yang sudah kami diskusikan itu ternyata tidak hanya mulut saja, tetapi ada lagi beberapa anggota tubuh yang termasuk dalam alat-alat ucap. Apa saja itu? Mari kita simak bersama. Macam-macam alat ucap. Berikut alat-alat ucap yang kami temukan beserta penjelasannya. Kurang lebih ada 25 macam-macam alat ucap. Yang pertama, paru-paru atau nama lainnya lung, batang tenggorokan, trakea, pangkal tenggorokan, laring, pita suara, vokal cord, krikoid, sama krikoid, tiroid, arytenoid, sama artinya juga arytenoid. Kemudian yang ke-8, rongga dinding kerongkongan atau nama lainnya wall of pharynx. Apa ini? Ya, seperti itu sudah. Wall of pharynx. Nomor 9 epiglottis, 10
akar lidah atau nama lainnya root of the lung. Selanjutnya pangkal lidah, tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak teka, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi atau ceruk gigi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, dan yang terakhir yakni rongga hidung atau nasal cavity. Macam-macam rongga mulut di sini itu memiliki fungsi atau penjelasan. Maksudnya penjelasan kegunaan fungsi dari alat-alat ucap itu buat apa, seperti itu. Kenapa kok kita membahas tentang alat-alat ucap sedangkan kita materinya tentang linguistik Arab? Kenapa kok sampai pada pembahasan seperti ini? Ini bisa dikatakan nama lain dari alat-alat ucap ini, tujuan dari alat-alat ucap. Salah satunya juga ini berkaitan tentang ilmu tajwid. Yang mana di ilmu tajwid kita membahas tentang makhrijul huruf, terus sifat-sifat huruf. Ada yang syiddah, hamas, jahar, tafashi, terus tawassud, rikhwah, syiddah, dan lain sebagainya. Makhrijul huruf juga ada yang dia pangkal tenggorokan, ada yang di bawah, seperti itu. Jadi sama persis ilmu tajwid tentang sifat-sifat huruf dan juga makhrijul huruf itu juga sama tentang tentang alat-alat ucap beserta tempat artikulasinya. Tempat artikulasinya ini bisa dikatakan tempat keluarnya atau penjelasannya lah seperti apa. Penjelasannya seperti apa, paru-paru itu menggunakannya apa, tenggorokannya buat apa, akan saya sampaikan biar gak terlalu lama. Tempat artikulasi alat-alat ucap. Di sini saya tidak menjelaskan semuanya karena ada beberapa itu yang bergabung, maksudnya penjelasannya itu sama. Yang pertama yakni paru-paru. Paru-paru atau nama lainnya lung itu adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Jadi bunyi bahasa itu dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus datang dari paru-paru disebut arus udara agresif. Sedangkan kalau arus udara datangnya itu dari luar disebut arus udara ingresif. Seperti itu. Jadi paru-paru ini sangat penting dalam cara kerjanya atau cara kerja alat-alat artikulasi tersebut. Karena paru-paru itu merupakan sumber arus udara. Sumbernya. Kemudian selanjutnya yang jadi satu pembahasan tentang pangkal tenggorokan, pita suara, glotis dan epiglotis. Itu satu pembahasan. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Saya ulangi lagi. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar
pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Jadi sesuai dengan udara keluar, maksudnya udara yang kita hirup. Jadi pita suara itu dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat. Seperti itu. Yang selanjutnya, celah di antara pita suara itu disebut glotis. Jadi ketika sudah ada celah di antara pita suara itu, maka celahnya itu namanya adalah glotis. Nah, pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi. Jadi sumber dari bahasa itu bisa mengeluarkan bunyi itu yakni yang pertama paru-paru. Kemudian untuk produksi bunyinya itu seperti apa? Maka awal dari produksinya itu yakni berada di glotis. Bila glotis berada dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak ada bunyi basah yang dihasilkan selain desah nafas. Ketika kita sudah menghirup nafas terlalu banyak, itu otomatis tidak akan mengeluarkan bunyi. Maksudnya bunyi itu bunyi ya seperti huruf tersebut. Yang keluar hanyalah tidak lain desah nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Ya. Terbuka agak lebar akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotisnya dalam keadaan terbuka sedikit, akan terjadi bunyi suara. Entah itu bunyi apa saja, disesuaikan dengan anggota yang lainnya. Yang terakhir, bila glotisnya dalam keadaan tertutup rapat, akan terjadi bunyi hambat glotal. Seperti itu. Di sini saya tidak paparkan secara luas karena biar tidak terlalu lama, ya. Jadi saya cuma memaparkan sedikit saja. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa kita bahas di grup saja. Selanjutnya yakni faring atau rongga kerongkongan. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara, yang mana tabung udara itu akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Jika pita suara sudah bergetar, maka tabung ikut juga bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring ini disebut dengan bunyi faringal. Selanjutnya langit lunak atau velum, anak teka, uvula, dan pangkal lidah dorsum. Itu jadi satu pembahasan. Langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut uvula dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar. Dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Nah, uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut. Jadi kalau ketika menghirup udara, terus kita mengeluarkan udaranya keluar dari rongga mulut, atau ketika kita mengucapkan sesuatu, udaranya itu keluar dari rongga mulut, maka uvula tersebut akan merapat ke dinding faring. Dan uvula tersebut akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari
rongga hidung. Seperti itu. Selanjutnya langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak. Apa itu artikulator? Artikulator itu bisa dilihat di video yang pertama yang sudah dipaparkan oleh Muhammad Khaironi. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan yang menjadi artikulator aktifnya yakni ujung lidah atau apex, atau juga bisa daun lidah, laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminopalatal. Oke. Selanjutnya alveolum. Alveolum dalam pembentukan bunyi bahasa berfungsi sebagai artikulator pasif. Sedangkan apex atau laminum atau daun lidah itu sebagai artikulator aktifnya. Jadi ketika sudah ada artikulator aktif, itu sudah jelas pasti ada artikulator pasifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan juga apex ini disebut bunyi apicoalveolar. Seperti itu. Kalau di ilmu tajwid itu kalau keluarnya dari tenggorokan itu seperti apa, namanya itu apa. Kalau makharijul hurufnya ada di mulut, ujung mulut atau kedua gigi, itu seperti apa, nama lainnya itu apa, itu sama seperti ini. Kemudian selanjutnya gigi atau nama lainnya dentum, ujung lidah dan bibir itu satu materi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bibir atas menjadi artikulator pasif, bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi P dan juga B. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Contohnya F, V, seperti itu. Ini kalau di ilmu tajwid sama seperti makharijul huruf fa, mim, seperti itu. Sama-sama berada di kedua bibir. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Selanjutnya lidah. Lidah di sini memiliki 4 bagian, yang mana semuanya itu dalam pembentukan bunyi bahasa selalu sebagai artikulator aktif. Lidah di sini semuanya lidah daun lidah dan teman-temannya itu pangkal lidah, daun lidah, ujung lidah dan juga akar lidah, semuanya itu berfungsi sebagai artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang. Posisi lidah ke depan, ke tengah, ke belakang, ke atas atau ke bawah itu menentukan jenis vokal yang dihasilkan. Jadi lidah ini sebagai artikulator aktif menyesuaikan artikulator pasifnya. Kemudian yang terakhir yakni rongga mulut.
rongga mulut dengan kedua belah bibir itu sebagai pembentukan bunyi vokal. Ya. Entah itu bibir atas dan juga bibir bawah itu berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut bundar maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat seperti o, lo, seperti itu. Kalau bentuk mulut tidak membundar maka akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, semua bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral. Kemudian ada lagi tambahan yakni rongga hidung. Untuk rongga hidung, bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan mengeluarkannya keluar melalui rongga hidung. Sehingga bunyi nasal yang ada di Indonesia adalah bunyi nasal bilabial seperti M, seperti itu. Bunyi nasal. Oh, di sini bunyi nasal itu ada bunyi nasal bilabial, apikalveolar, laminopalatal, dan bunyi nasal dorsovelar. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan tentang alat-alat ucap beserta tempat artikulasinya. Selanjutnya untuk materi cara fonasi dan juga klasifikasi bunyi ini akan disampaikan oleh saudara Ahmad Farhan, ya, saudara Farhan, yang mana akan disampaikan di video selanjutnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Iri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.